Hai, halo. Jadi kali ini aku mau ngomongin terkait tren yang sedang sebetulnya baru aja muncul, tetap terkait electric vehicle atau mobil listrik. Jadi berita terbarunya adalah karena aku baru nonton dari YouTube juga. Jadi di Virginia, jadi Virginia itu salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Mereka itu selama ini memakai semacam peraturan EV mandate atau mandat terkait kendaraan listrik atau mobil listrik. Jadi si mandatnya itu adalah detailnya, pokoknya mendorong gimana supaya orang beralih dari mobil yang bahan bakarnya bensin atau solar diesel gitu kan ke yang listrik, ke mobil listrik. Nah, jadi si negara bagian Virginia ini mereka sekarang sudah lepas dari EV mandate tadi. Mereka sudah nggak pakai lagi tuh mandat EV tadi. Nah, dari sejarahnya EV mandat ini lebih duluan mengaplikasikan itu California. Dan ya California bisa dibilang sangat-sangat getol dalam mobil listrik. Jadi sangat-sangat getol dari transformasi dari mobil yang bahan bakar fosil ke yang mobil listrik. Nah, tapi di 2024 ini Virginia, ya kan? Jadi negara bagian Virginia itu, jadi mereka mikir kayaknya ada yang nggak benar, kayaknya ada yang salah, kayaknya ada yang kurang tepat. Dan ya itu makanya mereka keluar dari EV mandate tadi, keluar dari mandat EV tadi. Jadi pertama itu pasti kita ngomongin consumer freedom atau ya kebebasan konsumen gitu. Jadi bisa dibilang salah satu dari mandatnya ini adalah ya oke, ada detailnya tapi sederhananya gini. Mobil listrik dimurahin, dibikin jadi lebih murah, dan mobil yang bahan bakar fosil dibikin jadi relatif lebih mahal. Kira-kira gitu. Oke, ini oversimplifikasi, terlalu menyederhanakan, tapi kira-kira begitu. Lalu kalau nggak salah juga ada dalam hal beberapa konteks itu ada beberapa area yang nggak boleh dimasukin sama mobil listrik misalnya. Nah, itu ada hal-hal yang seperti itu. Jadi bagi Virginia kayaknya ini ada nggak benar gitu. Karena ya secara konsumen itu kan ya kenapa nggak dibebasin aja gitu. Orang yang memang butuh naik mobil yang berbahan bakar fosil, kenapa jadi kesannya dirugikan gitu. Dan ya orang yang mau beli mobil listrik akan beli mobil listrik juga gitu loh. Jadi nggak usah pakai dimandatin segala, nggak usah dalam tanda petik ya dipaksain, nggak usah gitu. Apalagi sampai ada satu sisi yang diangkat, ada satu sisi yang diturunkan, nggak usah lah. Nah, itu bagi si Virginia. Dan tetap ada economic impact. Jadi economic impact artinya ya kita ngomongin ekonomi gitu. Dan ini nggak lepas dari kondisi ekonomi yang lagi sulit lah gitu, yang lagi sulit kan gitu. Jadi itu mobil-mobil listrik itu kan kenapa mereka bisa jadi relatif lebih murah, itu kan disubsidi. Siapa yang subsidi? Ya pemerintah, negara, budget dari pajak. Sementara ada hal lain yang mau diurusin gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, apalagi gitu. Nah, untuk mobil-mobil yang berbahan bakar fosil dipajakin misalnya. Nah, bahkan beberapa mobil listrik itu pajaknya sangat rendah, bahkan hampir tidak ada gitu. Sementara yang berbahan bakar fosil itu ada pajaknya, bahkan pajaknya ditinggiin gitu. Pajaknya besar gitu. Nah, itu kan dampak ekonominya kan bagi beberapa orang gak masuk akal aja gitu. Nah, tapi ya menurutku sini gak lepas dari kondisi ekonomi yang lagi sulit sih memang secara global, ya, bahkan di Amerika juga. Nah, lalu alasan mereka yang lainnya adalah ya infrastruktur. Jadi di Virginia mereka bilang bahwa ya ini Virginia gitu, bukan California, bukan New York. Jadi emang infrastruktur terkait mobil listrik itu belum sememadai itu gitu, belum sememadai itu. Dan kalaupun mau ditingkatin infrastruktur untuk mobil listriknya, misalnya charging station ya, tempat untuk nyarter mobil listrik yang umum, tempat charging yang umum, ya uangnya dari mana? Dari pemerintah lagi, dari budget pemerintah lagi, dari pajak negara lagi, ya kan balik-balik ekonomi gitu kan. Jadi ya mungkin dibungkus dari market readiness atau kesiapan pasar.
Jadi bukan cuma charging station, tapi kalau orang mau ngecas di rumahnya juga nggak tahu ya, mungkin ya memang konsumennya belum ready aja gitu untuk ke mobil listrik. Jadi kalau dimandatin, dipaksain, diwajibin mungkin agak nggak masuk akal aja gitu. Nah kira-kira gitu. Nah tapi mereka tetap mau komitmen, tapi mereka pengen ada pendekatan yang lebih seimbang lah terkait penanganan lingkungan lah ya, supaya nggak terus-terusan perubahan iklim, supaya nggak terus-terusan pemanasan global, untuk menangani perubahan ya lingkungan lah, dampak lingkungan gitu. Tapi mereka pengen pendekatan yang berbeda, bukan seperti yang dimandatin, yang diwajibin, yang dipaksa-paksain, lalu ada satu pihak yang disubsidi, ada satu pihak yang diturunin, dibikin mahal, dipajakin misalnya. Ya mereka pengen ada pendekatan lain lah, karena pendekatan seperti itu pun selama ini tetap aja dituntut gitu kan, harus kurang cepat, harus kurang apa. Tapi ya mau gimana gitu, ekonomi lagi sulit kan gitu, bahkan di Amerika gitu. Tapi kayaknya mereka dari yang aku lihat secara implisit, Virginia itu kayak mau bilang kalau ya kita slow down aja dulu terkait upaya-upaya kita terkait dampak-dampak lingkungan ini gitu, kita slow down aja gitu. Tapi kita tetap komit, dalam jangka panjang kita tetap komit, tapi harus ada pendekatan yang seimbang lah. Jangan ada yang terlalu dirugiin, jangan ada yang terlalu diuntungin gitu. Dan ya kita kolaboratif aja. Jadi mereka pengen pendekatan yang lebih kolaboratif, yang lebih terkolaborasi. Jadi ya kalau bisa sebanyak-banyaknya pihak ya dilibatin gitu. Jangan satu atau dua pihak aja dari sekian banyak pihak kan gitu. Tapi ada satu aspek lagi menarik gitu. Ini tuh muncul di saat BYD itu mau masuk Eropa, BYD itu mau masuk Amerika Serikat. Jadi BYD ini brand mobil listrik dari China, yang mereka ini katanya harganya lebih murah daripada Tesla dan jaraknya lebih jauh daripada Tesla. Ya, ini entah ada hubungannya atau enggak sih. Nah, kenapa ada hubungannya tuh? Kenapa menurutku ada hubungannya? Karena kalau EV mandate ini dikurangin, oke, mungkin mobil listrik Amerika mungkin agak agak pusing lah, agak lebih pusing daripada sekarang yang udah pusing dalam menghadapi BYD. Tapi di sisi lain, ini akan menolong ya perusahaan-perusahaan yang masih bertumpu pada mobil berbahan bakar fosil. Ya kan? Nah, misalnya ya pabrikan mobil Jepang yang masih sangat-sangat bertumpu pada mobil berbahan bakar fosil atau hybrid juga kan. Terus ya perusahaan-perusahaan mobil dari Eropa, dari Amerika yang mereka memasarkan di Amerika, mungkin mereka akan tertolong dengan hal ini. Jadi satu sisi mungkin mobil listrik akan ya tidak seindah dulu lagi dunia mereka di Amerika dengan Virginia lepas dari mandat EV ini, dan mungkin negara bagian lain di Amerika juga atau negara lain juga di dunia juga akan lepas dari EV mandate atau mandat EV ini. Tapi di sisi lain ini sih yang aku rasa menarik gitu. Perusahaan-perusahaan mobil yang basisnya tuh masih mobil berbahan bakar fosil atau hybrid ini ya mungkin mereka akan mendapatkan kejayaan sekali lagi, karena setelah sekian tahun ini mereka dipres terus dengan EV mandate, dengan mandat EV. Ya nggak tahu sih, tapi itu menurutku. Jadi secara umum ya ini akan menaikkan profit lah, mungkin ya akan menaikkan profit bagi perusahaan-perusahaan mobil di Amerika, dan lebih tepatnya yang asal Amerika, karena emang beberapa tahun ini atau beberapa bulan ini tepatnya penjualan mobil di Amerika kan turun drastis gitu. Tapi gimana menurut kalian? Apa nih? Ini ada hubungannya nggak nih berbagai hal ini? Well, silakan di kolom komentar.